Yang kedua, jurnal editornya. Ini saya kira tidak ada jurnal ilmiah yang tidak memiliki editor, terutama yang terkait dengan editor ilmiah atau scientific editor pasti ada. Kemudian section editor, biasanya ini membantu peran editor utama, khususnya kalau jurnal itu terdiri dari beberapa section ya, beberapa bagian. Seperti jurnal ilmu dasar ini, kita memiliki beberapa section editor karena kita terbagi menjadi paling tidak 4 section, yaitu kimia, fisika, biologi, dan matematika. Pengelola yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, copy editor, yang ini mungkin memang tidak berurusan dengan masalah ilmiah, tapi ini perannya sangat penting setelah proses review sudah berhasil dilakukan dan penulis sudah menyerahkan revisinya. Nah, persiapan publikasi, formatting, setting layout, dan sebagainya, copy editor biasanya yang kita perankan. Sementara untuk yang non-pengelola, tetapi perannya tidak bisa diabaikan, karena tanpa ini pun kita biasanya juga tidak ada artinya, tidak akan berjalan jurnal tersebut. Penulis pasti ini, autor ini pasti harus ada. Kalau tidak ada ini kita nggak akan dapat menerbitkan satu artikel pun. Ya, jadi walaupun bukan pengelola, ini perannya penting. Kecuali Bapak Ibu hanya ingin menerbitkan jurnal dari kalangan sendiri, ya itu lain lagi ceritanya. Yang kedua, reviewer. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Ada penulis, tapi tidak ada reviewer yang mau bekerja sama dengan kita, mau membantu jurnal kita, ya pengelolanya yang Bapak Blur. Karena tidak hanya mengelola artikel, tapi juga harus tidak mau melakukan proses review. Dan salah satu ciri jurnal ilmiah, bedanya dengan publikasi yang lain, di sini adalah proses review ini yang dilakukan oleh sejawat, jadi oleh kolega yang setara, bukan atasan atau bukan bawahan, jadi setara. Sehingga kita sebut sebagai peer review process. Yang ketiga, non-pengelola, pastilah pembacanya. Tanpa membaca ini, jurnal kita juga tidak akan pernah berkembang. Tidak dikenal orang, tidak pernah disitasi, dan ujung-ujungnya kita juga mungkin akan stagnan, tidak bisa berkembang. Nah, karena dari panitia memang ingin membahas tentang user, khususnya yang di pengelola, maka kita nanti akan fokus pada beberapa user yang memang sangat terkait erat dengan suksesnya publikasi, mulai dari pengumpulan artikel sampai penerbitannya. Ya, jadi kalau secara umum yang harus ada memang ada beberapa strata user yang kita kenal dalam sistem OJS. Yang paling atas ini administrator, biasanya satu orang yang memang mengawali proses instalasi, setting server, dan lain sebagainya. Administrator ini biasanya tempat terakhir kalau para pengelola di bawahnya bermasalah, ya. Mulai dari membuat rumah baru dari sebuah jurnal sampai ada hal-hal teknis seperti penggantian password dan lain sebagainya. Kemudian manajer, nah ini biasanya tiap jurnal harus punya paling tidak satu orang manajer.
manajer ini agak unik di OJS, tapi biasanya memang kadang-kadang dirangkap oleh teman-teman bagi yang jadi editor utama biasanya merangkap jadi manajer. Tapi alangkah baiknya kalau manajer ini memang dipisah supaya tidak terkesan banyak campur tangan pada pengelolaan artikel. Tapi lebih fokus pada pengembangan OJS-nya, terutama dalam memanfaatkan fitur-fitur, mengoptimalkan user, kemudian gencar melakukan promosi, dan lain sebagainya. Nah, sementara editor ini adalah tulang punggung pengelola jurnal yang aktivitasnya ya tiap hari. Kalau manajer ini biasanya setting awal jurnalnya sudah selesai, ya sudah tidak akan banyak lagi. Mungkin kalau ada pengembangan, ada penambahan fitur, baru manajer turun tangan. Tapi editor, selama jurnal ini beroperasi, dia harus aktif. Jadi kalau editor tidak mau mengakses OJS-nya dalam hitungan bulanan, nah sudah, jurnal itu pasti macet. Ini nanti yang akan jadi fokus kita, selain para reviewer, tetapi yang namanya pengelola ini yang kita ingin optimalkan memang editor. Reviewer mungkin sangat vital artinya, tetapi kita dengan leluasa bisa berganti dan merekrut banyak reviewer dengan bidang-bidang yang sesuai dan kita perlukan saat itu. Dan ini biasanya tidak masuk dalam struktur organisasi pengelola. Walaupun juga banyak, terutama jurnal-jurnal yang baru, editornya kadang-kadang merangkap juga sebagai reviewer. Kemudian penulis pasti ini, nanti kita tidak akan banyak menyoroti penulis, karena penulis ini biasanya sudah tahu perannya. Mungkin ada beberapa hal memang yang harus juga para editor harus banyak berkomunikasi dengan penulis supaya proses jalannya jurnalnya lancar. Ya, jadi nanti kita akan lebih fokus pada pengelola jurnal, terutama editor, section editor, dan copy editor, karena ini yang memang tulang punggungnya jurnal. Sukses tidaknya jurnal itu menerbitkan artikel sangat tergantung dari para editor ini, yang harus kita fasilitasi, kita berikan pemahaman, kita kondisikan, kita buat aturan mainnya, sehingga para editor bisa bekerja secara sinergi. Saya kira target pengelola jurnal hampir semuanya lah, targetnya pasti target pengelolaannya adalah menerbitkan sejumlah artikel yang berkualitas dan tepat waktu. Karena ini tuntutan yang hampir setiap saat harus disadari oleh para pengelola jurnal. Jadi banyak jurnal-jurnal yang kita lihat ada di internet, sudah ada namanya, sudah ada artikel yang terbit, tapi kadang-kadang ketika kita lihat current isunya sudah lewat 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi ini masalah klasik bagi para pengelola jurnal, terutama jurnal-jurnal yang baru atau jurnal-jurnal yang sedang bangkit kembali, ya. Artikelnya biasanya kekurangan artikel, kemudian prosesnya juga kadang-kadang kalau ada artikel yang masuk juga butuh waktu yang
ekstra untuk sampai bisa terbit. Sehingga dalam konteks mengawali jurnal memang beberapa hal harus didahulukan, misalnya yang penting ada artikel yang terbit dulu, minimalis, tapi tepat waktu. Silahkan. Atau mungkin ada beberapa pengelola juga yang lebih fokus pada kualitas artikelnya. Tapi perlu diingat bahwa dalam sistem akreditasi yang sekarang sudah ada berapa minimal artikel yang mestinya harus diterbitkan oleh jurnal setiap tahunnya. Baik, ini adalah garis besar tata kelola jurnal dalam OJS yang saya sajikan dari 3 komponen, yaitu artikelnya, jurnalnya sendiri, dan juga usernya. Ya, ketiga hal ini memang harus saling berkaitan dan saling mendukung. Jadi dari pengelolaan jurnalnya sendiri ini biasanya dilakukan oleh para manajer, ya. Biasanya editor di awal tidak perlu banyak ikut campur karena memang terkait dengan instalasi jurnal itu ketika sudah selesai dibuatkan alamat oleh administrator. Ya, jadi ini tugas manajer, mulai mengisikan misalnya ISSN, mengcustom website-nya, mengatur alur kerjanya, bahkan juga kalau perlu masalah distribusinya. Ini manajer yang melakukan. Kemudian dalam saat yang sama, pengelolaan jurnalnya juga harus diikuti dengan pengelolaan usernya. Jadi dengan user yang ada, baik itu yang mendaftarkan diri atau yang kita rekrut, kemudian kita masukkan ke OJS, ini harus diberi peran atau role. Manajer yang berhak melakukan ini pertama kali. Walaupun nanti setelah sesi berikutnya mungkin tahap berikutnya bisa editor yang melakukan proses assign role user tertentu, walaupun tidak semuanya. Jadi di sini diatur mulai dari peran dan juga akses. Cara aksesnya ke tiap-tiap user sampai seberapa jauh. Nah, ini yang manajer yang harus melakukan. Setelah 2 hal ini sudah mulai jalan, websitenya sudah bisa diakses, usernya sudah ada. Nah, tentu jurnal itu tidak akan ada artinya kalau hanya ada nama, ada pengelola, ada user, tapi tidak apa-apa yang ditampilkan, yaitu artikelnya. Artikel ini yang harus seterusnya harus dikelola, tidak boleh berhenti sepanjang jurnal ini mau hidup. Jadi hampir tidak ada liburnya. Jadi terutama di awal-awal ketika kita masih perlu artikel yang banyak karena dikejar-kejar waktu dan jumlah artikelnya untuk terbit tepat waktu dan mempunyai target selama 1 volume penerbitan misalnya atau 1 nomor penerbitan. Nah, ini yang paling banyak dilakukan setelah itu. Jadi dari manajer pertama kali harus mengassign editor atau section editor. Nah, tergantung apakah cukup editor saja atau memang perlu section editor. Bapak Ibu silahkan menentukan sendiri dari kompleksitas jurnalnya. Kalau hanya editor saja juga nggak masalah sebenarnya, asalkan memang editor tersebut sudah cukup untuk menangani jenis-jenis artikel yang masuk. Nah, dari
editor bisa berkembang untuk meng-assign reviewer. Ya, reviewer ini bisa setiap orang yang register ke OJS bisa memberi peran dirinya sendiri sebagai reviewer selain penulis. Jadi nggak ada masalah, nggak harus di-assign secara khusus oleh editor atau manajer, tapi usernya sendiri bisa menandai dirinya sebagai reviewer. Tetapi reviewer yang ada tidak akan bisa bekerja kalau tidak ditunjuk oleh editor. Nah ini jadi bedanya, bisa saja seorang punya jabatan reviewer tapi tidak pernah mereview karena tidak pernah diminta ditunjuk oleh editor. Nah dari sini proses mulai berlangsung, proses harian jurnal akan berlangsung mulai dari pre-review artikel, kemudian proses review sendiri, proses revisi, copy editing sampai production, dan terakhir publish. Ini editor harus berperan secara penuh. Nah, jadi ada 3 peran yang saya lihat di sini sangat penting dalam proses produksi artikel yang baik, mulai dari submission sampai terbit, yaitu penulis, editor, dan reviewer. Ya, editornya jalan, reviewernya juga jalan, tapi ketika diminta merevisi artikelnya, penulisnya sudah hilangnya, ini juga bermasalah. Penulisnya rajin submit, tapi editornya tidak segera melakukan proses pre-review, tidak melakukan assign reviewer, juga macet. Editornya rajin, penulisnya juga rajin, tapi reviewernya yang tidak segera memberikan hasil reviewnya, ini juga bermasalah. Jadi kira-kira itu yang mungkin akan menjadi gambaran tantangan para pengelola jurnal. Nah, kita lihat lebih detail lagi. Standar alur kerja dari OJS, mungkin yang menggunakan sistem lain mungkin agak berbeda, tetapi saya kira pengelolaan jurnal ilmiah sebagian besar sama prosesnya. Jadi dari penulis, yang jelas ini sumber artikel, sumber paper yang memang harus kita fasilitasi dengan beberapa hal, misalnya penulis secara umum bisa melakukan self-registrasi kalau ingin mau submit jurnalnya. Tidak perlu susah-susah nelpon pengelolanya. Ya. Kemudian di situ juga biasanya jurnal yang baik sudah menyiapkan petunjuk untuk penulis. Ya, mulai dari cara registrasi sampai cara menulis artikel. Dari penulis nanti ketika submit, yang pertama kali bisa melihat di antara 2 ini yaitu editor dan section editor. Tergantung Bapak Ibu sistemnya bagaimana. Nah, kami dulu di Jurnal Ilmu Dasar mengadopsi dari penulis, artikel yang submit langsung terdistribusi di section editor, yang itu sudah siap dari bidang fisika, ada dari bidang kimia, ada sampai bidang matematika dan biologi. Editor utama yang ada beberapa orang relatif tidak banyak tahu kalau tidak masuk ke sistemnya secara khusus. Sehingga kita di awal-awal dulu dengan model yang seperti ini, kita tidak bisa memonitor proses perkembangan artikel
yang ada di jurnal ilmu dasar. Dan untuk sekarang, kita mencoba sebelum masuk ke section editor, atau editor utama ini harus tahu dulu. Jadi ditunjuk beberapa editor utama yang memang menjadi penjaga gawang artikel yang masuk. Sehingga di sini proses desevaluasinya, bahkan mungkin sampai pengecekan similarity-nya dilakukan oleh editor. Section editor perannya baru mulai ketika editor mengirim artikel itu ke proses review. Nah, di sini. Jadi editor dan section editor dalam hal ini memang bisa berperan sama. Jadi bisa melakukan desevaluasi, bisa melakukan assign reviewer, juga bisa meminta revisi, bisa membuat keputusan, bisa meminta copy editor untuk menjalankan proses setelah proses revisi dianggap selesai. Sementara reviewer, seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak akan pernah bisa melihat artikel kalau tidak ditugasi. Walaupun dia sudah nunggu setiap hari akses UJS, tapi editornya tidak pernah memberikan satu artikel pun kepada reviewer ini, reviewer tidak akan bisa memaksakan diri mengambil artikel. Dia tidak punya akses ke sana. Yang kita hadapi justru sebaliknya, rata-rata reviewernya banyak, menyatakan sanggup, tapi ketika ditodong, hanya beberapa orang yang biasanya responsif. Menyatakan sanggup aja kita kadang-kadang harus mengingatkan. Jadi editor mengingatkan beberapa kali untuk hanya harus mengatakan, iya saya siap. Ini kadang-kadang berminggu-minggu baru direspon. Belum melakukan proses review. Ini memang tantangan besar bagi para pengelola jurnal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kebetulan ditunjuk sebagai reviewer ya siap dimanapun jurnalnya, apalagi jurnal tempat di mana Bapak Ibu bekerja, mungkin ketika diminta mereview segera direspon. Kalau memang tidak sesuai dengan bidang, kita tidak masalah untuk segera menolak. Ya, daripada memberikan tidak segera memberikan kesanggupan, ini pasti ditunggu oleh editor atau section editor. Alur lengkap UJS, Bapak Ibu bisa melihat di di manual UJS yang banyak bisa diakses di internet, di websitenya PKP ini juga ada. Tapi ini pun sebenarnya bisa di-custom oleh manajer ketika mendefinisikan beberapa penilaian jurnalnya. Alurnya tidak harus seperti ini, tapi ini yang umum. Jadi mulai dari penulis, kemudian editor dan section editor. Ini tahap pertama. Ya. Yang pertama pasti jurnal manajernya harus melakukan konfigurasi atau setting di jurnalnya. Saya kira ini bisa kita lewati saja. Jadi mulai proses review, memilih reviewer, kemudian review dilangsungkan, submit review, kemudian submit editing, dan sampai ke editing, ini jalurnya sudah ada dan bisa di-custom oleh kita. Beberapa, terutama peran editor dan section editor, didefinisikan lagi. Sementara peran reviewer ya kita tidak bisa karena kita butuh tenaga beliau untuk melakukan penilaian yang independen ya. Proofreading biasanya ini bisa kita perankan dari pengelola kita atau juga dari penulisnya sendiri, kita minta bantuan untuk ngecek terakhir sebelum terbit. Di samping juga dari pengelola kita, kalau ada editor yang cukup banyak, bisa satu di-assign untuk proofreading. Copy editor biasanya
tidak harus berbasis keilmuan, tetapi memang orang-orang yang punya passion pada proses penggunaan word prosesor, pengelolaan format, layout sebuah naskah, ini sangat diperlukan. Untuk publikasi dan organisasi isu, nomor, dan volume, ini biasanya yang membuat adalah editor atau section editor. Jadi sebelum terbit sudah harus ada rumahnya dulu. Jadi sudah ada nomor sekian, volume sekian sudah harus disiapkan. Sehingga ketika artikel sudah siap, sudah melewati copy editing, proofreading, dan lain sebagainya, sudah bisa kita alokasikan pada nomor dan volume yang kita inginkan. Yang lainnya sudah, sebenarnya pengelolaan jurnal begitu selesai direvisi dari penulis itu sudah cukup ringan. Tinggal nanti kita urusannya lebih banyak dengan pengelola di internal. Jadi mulai dari proofreader, copy editor, mungkin juga editor yang mengelola nomor dan volume itu. Selebihnya sudah tidak ada masalah. Jadi jurnal-jurnal yang bagus biasanya editornya memang benar-benar sudah tahu perannya masing-masing. Ya, dari editor ini nanti bisa dipilih reviewer yang bagus, bisa dikondisikan penulis yang juga akan menghasilkan artikel yang bagus. Jika peran editor benar-benar cukup sentral dan sangat vital perannya dalam pengelolaan jurnal yang beroperasi secara harian. Kita lihat proses standar dari OJS, ya, mulai dari submit yang biasanya tahap pertama, kemudian proses review, copy editing, dan production. Kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan OJS 3, menu ini biasanya sudah sering dilihat, apalagi kalau kita sebagai editor. Karena ini adalah tahapan dari proses pengelolaan artikel. Ya. Manajer apa bisa melihat? Bisa saja kalau manajer memang menginginkan. Nanti kita lihat beberapa customisasi yang bisa dilakukan supaya user mana saja yang bisa masuk di tahapan-tahapan mulai dari submit sampai production. Baik, di submission yang bekerja siapa? Ya pastinya penulis. Kemudian editor atau section editor. Jadi di sini ditentukan kelayakan artikel untuk bisa diproses lebih lanjut. Nah ini ya penulis dan editor yang berperanan. Jadi mulai pre-review, diskusi, jadi diskusi yang dilakukan dengan penulis, antara editor penulis terkait dengan artikel yang disubmit. Atau antara editor sendiri membicarakan artikel yang sedang masuk. Kemudian yang paling perlu sering dilakukan adalah supaya tidak membebani proses berikutnya, bisa editor bekerja untuk menyesuaikan, ngecek kesesuaian artikel dengan fokus dan skop jurnal kita. Jadi Bapak Ibu jangan mengharapkan bahwa penulis yang submit ke jurnal kita pasti sudah tahu jurnal kita itu hanya menerima artikel yang jenis ini. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di tahap submission, tidak repot-repot mengelola ke tahap berikutnya kalau kita bisa melakukan ini. Jadi kalau memang sudah tidak cocok dengan fokus dan skop jurnal kita, ya sudah langsung di-reject pada tahap ini. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang sekarang mungkin juga harus sering dilakukan, terutama dengan akses internet yang demikian bebas,
kemungkinan ada penulis yang agak nakal juga makin banyak, sehingga harus Bapak Ibu melakukan pengecekan kemiripan atau similarity. Silakan menggunakan tool-tool yang sudah ada. Kalau di UNED ini kita menggunakan Turnitin, yang ini juga cukup membantu, sehingga kalau ada artikel yang similarity-nya terlalu tinggi, dan kita cek kontennya memang ada banyak copy paste dari artikel dari internet, ya sudah kita bisa komunikasi dengan penulisnya, suruh baiki dulu atau ditolak. Nah, yang masuk tahap review pasti sudah melalui tahapan yang sudah dicek oleh para editor sebelumnya. Sehingga ketika masuk tahap review, editor dan sanction editor secara khusus hanya fokus pada pemilihan reviewer. Ya, kata-katanya milih reviewer. Tapi ini biasanya juga sulit. Dari sekian banyak reviewer yang ada di daftar kita, di database kita, belum tentu semuanya siap. Ya. Sehingga tetap saja Bapak Ibu para editor atau section editor banyak-banyak berkolaborasi dengan kolega yang sebidang terutama untuk diajak melakukan proses review di jurnal kita. Jadi di sini dilakukan diskusi dari antara editor dengan reviewer, bisa berdiskusi di sini. Kemudian para reviewer ketika sudah menyanggupi pekerjaan ini bisa melakukan proses review. Kemudian memberikan rekomendasi kepada editor. Mungkin perlu diingatkan, reviewer di sini tidak berhak menolak. Jadi mohon pengertiannya para reviewer, ketika hasil reviewnya sudah diserahkan ke editor, ya kita serahkan keputusannya kepada editor. Ya, jadi jangan merasa pendapat saya nggak didengar, untuk apa saya mereview, sebenarnya seperti itu. Jadi jangan punya pikiran seperti itu. Yang penting Bapak Ibu tuangkan saja komentar-komentar pendapat Bapak Ibu tentang artikel yang sedang Bapak Ibu hadapi, kemudian memberikan rekomendasi. Yang memutuskan sepenuhnya adalah editor. Editor ini yang punya beban memutuskan menerima, menolak, atau menerima dengan catatan harus direvisi. Biarlah editor yang berperan, sehingga hubungan antara reviewer dan editor tidak ada masalah. Jadi di sini juga editor setelah melihat hasil review dari reviewer, juga rekomendasinya, tentunya tidak langsung kalau reviewernya menolak ya sudah ditolak. Gitu. Kalau reviewnya menolak sudah diterima, ya mestinya editor ya harus tetap melihat apa sih alasannya direvisi, apa alasannya ini merekomendasi menolak atau merekomendasi review mayor misalnya. Nah, editor harus bisa mengamati itu, sehingga memang editor di sini atau section editor adalah orang yang memang bidangnya sesuai dengan artikel yang sedang direview. Walaupun tidak sama persis misalnya, tetapi paling tidak editor mengerti, karena itu mungkin bagian dari kelompok bidangnya. Di sini juga tahap ini, permintaan revisi atau notifikasi lain ke penulis dilakukan oleh editor. Ya, mulai dari permintaan revisi atau permintaan resubmit atau mungkin notifikasi artikelnya ditolak, ini harus dilakukan oleh editor secepat mungkin. Nah, kalau artikelnya lanjut diterima,
penulis juga sudah setuju melakukan revisi, dan ketika revisi dikirim kembali ke editor ternyata sudah sesuai. Nah, relatif proses OJS-nya kalau menurut saya ini sudah 90% selesai. Karena urusannya sudah tidak lagi dengan substansi, tapi hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan dengan mudah, baik oleh editor atau copy editor, atau mungkin juga penulisnya. Karena tahapannya sudah tidak bicara substansi lagi, tapi tentang format, ya. Jadi tentang format, tentang mungkin kesesuaian format daftar pustaka, ini bisa dilakukan lebih mudah. Selanjutnya kalau ini sudah siap, naskahnya sudah di proofreading, dicek oleh copy editor, sudah sesuai formatnya, halamannya sudah jelas, kemudian istilahnya siaplah para copy editor untuk segera mempublishnya, tapi perlu dilakukan oleh proses berikutnya yaitu production yang bisa dilakukan oleh editor ini. Untuk apa? Ya, yang terakhir ini biasanya proofreading yang perlu dilakukan baik oleh tim kita, pengelola jurnal, atau mungkin dikembalikan ke penulis untuk dibaca sekali lagi sebelum diterbitkan. Kemudian kita juga mengassign masuk volume dan isu yang keberapa, termasuk halamannya. Dari situ kita mungkin bisa mengassign DOI-nya sebelum kita melakukan scheduling untuk publikasinya dilakukan kapan. Jadi ini prosesnya. Jadi Bapak Ibu lihat, saya tandai merah-merah di itu adalah peran pengelola semua. Jadi cukup besar pengelolanya ini. Jadi terutama editor dan section editor ini yang banyak berperan mulai dari submission sampai akhir. Jadi editor benar-benar berperan vital dalam hal ini untuk mensukseskan target pengelola jurnal, yaitu menerbitkan artikel yang berkualitas, sejumlah artikel yang berkualitas tepat waktu. Di sini yang dilakukan oleh para user, di sini yang tadi kuning-kuning ini semuanya harus dilakukan oleh editor, mulai dari section editor sampai copy editor. Nah, kita lihat yang paling banyak macetnya di mana sih biasanya jurnal kita itu. Jadi ketika author submit, Bapak Ibu bisa ngecek di halaman jurnalnya masing-masing, terutama manajer atau editor utama. Apakah masih banyak yang statusnya submission? Artinya kalau masih banyak, editor harus segera turun tangan untuk memproses itu. Karena status submission itu artinya jurnal artikel itu belum diapa-apakan. Dan ini yang sering terjadi. Kemudian kalau sudah ditangani editor, masuk ke editor, prosesnya sebenarnya statusnya sudah review, tapi tidak diberangkatkan, tidak segera menunjuk reviewer, ya statusnya tetap direview, tapi reviewnya nggak selesai karena tidak ada reviewer yang melakukan. Nah, ini harus segera di-assign reviewer. Jadi masalahnya tetap di editor. Nah, reviewer biasanya apakah lancar? Belum tentu juga. Ada review yang mungkin kurang dari seminggu sudah selesai penilaiannya. Tapi ada juga yang sampai berbulan-bulan tidak selesai. Nah, jangan dibiarkan sampai berbulan-bulan, Bapak Ibu editor harus segera memutuskan. Kan di situ ada deadline-nya. Kalau deadline-nya memang sudah terlewati, mungkin segera diberi reminder, notifikasi ke reviewer. Biasanya kalau kita kasih beberapa reminder, biasanya kan masuk di email, biasanya juga akhirnya reviewer ini yang biasanya juga kolega kita sungkan hanya mereview. Tapi kalau editor tidak reminder, ya tetap aja reviewernya merasa saya tidak punya tugas kok, karena sudah lupa dengan tugas yang pernah dia sanggupi.
Nah, reviewnya sudah selesai, dikembalikan ke editor, dan editor tidak segera membuat keputusan, juga bisa memperlambat proses. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ragu-ragu, begitu ada rekomendasi dari reviewer, kemudian tidak ada masalah, tidak ada keraguan, Bapak Ibu harus segera memutuskan sebagai editor. Tapi kalau masih ragu, mungkin bisa berdiskusi dengan editor yang lain atau perlu menunjuk reviewer yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga keputusan ketika disampaikan ke penulis itu sudah tidak kita rubah-rubah lagi. Nah, ini juga masalah. Sudah dimintai revisi biasanya, penulis tidak merespon. Nah, ini sering sekali. Apalagi kalau dari proses dia submit sampai di sini ini mungkin sudah lewat bulan, lewat tahun, nah penulisnya mungkin juga sudah lupa. Nah, itu editor atau ketua editor harus segera ngontak penulis, tidak hanya melalui OJS, tapi kalau perlu Bapak Ibu tahu orangnya, bisa mencari lewat email untuk dikomunikasikan secara langsung. Dengan cara itu kita bisa kemungkinan bisa segera mendapat kepastian artikel ini mau diteruskan atau tidak. Ya. Tapi kalau memang sudah terlalu lama, sebaiknya ya di-decline saja supaya tidak bermasalah. Karena artikel-artikel yang terlalu lama biasanya sudah submit di tempat lain, sudah publish di tempat lain. Itu yang kemungkinan akan membuat masalah baru buat jurnal kita. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu disiapkan oleh para pengelola jurnal supaya kita bekerjanya juga lebih jelas. Ya, di submission pengelola jurnal atau manajer harus menyiapkan ini petunjuk untuk penulisnya yang jelas sehingga penulis tidak membuat kesalahan yang tidak perlu atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau ada guide untuk penulis, kemudian disediakan template artikelnya, ini sangat membantu. Di proses review juga demikian, jadi jangan biarkan kalau bisa reviewer itu bekerja dengan kebiasaannya, jadi harus kita beri panduan kalau perlu. Kita beri guideline, apa sih sebenarnya yang perlu ditelaah dari artikel. Beberapa jurnal sudah menyiapkan form review, sehingga reviewer sudah fokus pada komponen-komponen artikel yang harus dinilai oleh beliaunya. Ini akan sangat membantu. Ini bisa disiapkan di OJS. Standarnya OJS hanya memberikan kolom gitu aja kosong, blank, reviewer disuruh ngisi di sana. Copy editing. Nah, ini kadang-kadang masalahnya artikelnya dulu sepertinya sudah direvisi, tapi yang muncul di akhir kok yang lama misalnya. Nah, ini kadang-kadang masalahnya personelnya sering ganti. Kalau bisa, copy editor ini cukup 1 atau 2 yang memang dia ngurusi masalah-masalah tersebut. Komputernya juga harus disiapkan sama softwarenya, jangan gonta-ganti software kalau memang tidak perlu, supaya kita tidak disulitkan dengan masalah format yang selalu berubah. Acuannya tentu harus template yang sudah kita upload di website OJS kita supaya menjadi acuan bersama baik para penulis maupun di copy editor. Di production, nah ini biasanya tidak banyak, tetapi yang paling sering menyita waktu adalah ngecek metadata yang ada di OJS, karena artikel sudah melalui proses review, melalui perubahan, revisi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jangan lupa ngecek abstraknya, ngecek
apa namanya, title-nya, judul artikelnya, termasuk kata kuncinya, dan yang paling penting lagi penulisnya. Penulisnya juga harus ditambahkan. Kalau perlu minta yang submit membenahi metadata di OJS-nya. Kemudian DOI ini saat ini cukup perlu kalau jurnal, apalagi jurnal kita mau diakreditasi, ini sudah menjadi mandatori, jadi harus ada, dan ini biasanya kayak seperti di UNED ini dikelola secara terpusat, sehingga pengelola hanya cukup melaporkan. Setting DOI-nya biasanya dilakukan oleh tim yang memang bertugas untuk itu. Kalau sudah, walaupun ada yang di-setting secara otomatis, jadi begitu schedule for publication langsung terbit, DOI-nya langsung dikomunikasikan dengan penyedia DOI, Crossref, dan lain sebagainya, tapi rata-rata ini perlu diregistrasikan secara manual oleh tim khusus di tempat pengelola jurnal. Silakan dicek, kalau di UNED biasanya kita melaporkan bahwa kita sudah menerbitkan ini, mohon beri DOI dan didaftarkan ke Crossref. Alur yang jelas, pembagian tugas yang jelas antara para pengelola ini harus sering-sering diingatkan. Apalagi kalau ada perubahan. Kalau perlu bikin SOP yang jelas sehingga setiap saat para pengelola kita, terutama editor, ini tidak saling menunggu. Nah, ini contoh cara setting user dan role di OJS yang saya sampaikan tadi, bisa di-customize tergantung kita maunya gimana. Misalnya begini, maksud saya. Journal manager bisa saja dia ikut terlibat dalam proses pengelolaan artikel. Jadi ini dicentang semua. Jadi submission-nya dicentang, review-nya dicentang, copy editing-nya dicentang, sehingga di sini manajer pun ikut serta mulai dari proses submission sampai production. Walaupun itu mungkin kalau sudah ada user yang lain, editornya sudah cukup, copy editornya cukup, section editornya ada, manajer ini tidak usah dibebani dalam pengelolaan artikel. Ya, ini manajer bisa mengatur ini supaya proses yang dikehendaki alur atau workflow-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contoh dari beberapa jurnal yang ada di UNED, ya. Jadi beberapa peran manajer, editor, section editor yang ada yang memang berperan semua. Jadi seperti di sini di Lentera Hukum, manager, editor, production editor, section editor, guest editor punya peran yang sama. Semuanya bisa aktif mulai dari proses submission sampai di production, sampai terbit. Ya. Ini Lentera Hukum. Tapi kalau kita lihat yang punya jurnal ilmu dasar, nah ini memang sudah kita batasi, yang aktif itu ketika artikel masuk itu hanya editor. Section editor saja untuk di jurnal ilmu dasar sudah tidak dilibatkan mulai sejak awal. Ya, jadi section editor itu bekerja ketika proses review sudah mulai dilangsungkan, sehingga proses desk evaluasi dilakukan oleh editor yang memang orangnya tidak banyak, hanya beberapa yang ditugasi untuk mengawal ketika artikel baru masuk ke OJS kita. Di Berkala Saintek juga hampir sama dengan di JID, karena ini memang bersaudara kayaknya. Jadi editor memang yang berperanan cukup besar mulai awal sampai akhir. Sementara section editor baru bekerja ketika proses review mulai dilangsungkan. Ini bisa di-custom oleh Bapak Ibu kalau
jika hendaki menyesuaikan dengan kondisi jurnalnya, kondisi pengelolanya, dan mungkin juga karakter jurnalnya. JID sama BST ini terdiri dari banyak bidang, sehingga memang keberadaan section editor diperlukan selain editor sendiri, tetapi tidak langsung artikel itu masuk ke section-section sejak awal. Ini beberapa user interface yang mungkin bisa dilihat peran-peran dari para pengelola jurnal, mulai dari manajer dan editor, kemudian bagaimana editor melihat sebuah artikel yang disubmit. Di sini sudah saya berikan contohnya. Pak Bambang, berapa menit lagi Pak Bambang? Bang, 5 menit lagi, Pak. Halo, Pak. Ya. 5 menit lagi. Masih ada ya? Iya, oke. Pak. Jadi ini tinggal ilustrasi saja. Iya. Jadi di sini peran bagaimana para, yang jelas kalau Bapak Ibu jurnalnya masih model quick submit mungkin juga harus segera berpindah, karena dengan melakukan proses pengelolaan artikel standar, kita sebenarnya juga dimudahkan. Memang awalnya biasanya sangat susah, tapi dengan bekerja bersama-sama, saling mengingatkan antara manajer, editor, section editor, dan juga reviewer, proses ini sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih baik, saling mengontrol dan saling mengingatkan. Saya barusan diingatkan oleh penulis dari Kalimantan, Pak, artikel saya kok tidak terbit-terbit ya. Nah, bukan masalah kita lupa, tetapi memang prosesnya masih baru pada tahap copy editing, sehingga kita tidak bisa langsung menerbitkan pada nomor yang lalu, tapi akan sudah diplot pada nomor yang mendatang ini. Untuk copy editing biasanya dalam proses ini relatif lancar, jadi yang penting jangan sampai tertukar antara hasil yang sudah direvisi oleh penulis dengan yang diserahkan editor ke copy editor. Karena nanti tidak ada artinya proses review kalau sampai tertukar itu. Sehingga mungkin alangkah baiknya direkod di OJS, karena di OJS ini juga bisa mengupload file, memberikan notifikasi ke penulis, dan memberikan daftar artikel yang memang sudah dilakukan proses revisi oleh penulis. Nah, kalau sudah production biasanya sudah lega ini para editor, karena tinggal menunggu hasil proofreading, biasanya cepat baik dari penulis, karena penulisnya juga sudah lega, artikelnya sudah diterima, tinggal mungkin ngecek tata letak, spelling error, dan lain sebagainya, sehingga biasanya relatif cepat, sehingga langsung tidak sampai seminggu, biasanya langsung bisa ke tahap berikutnya. Itu schedule for publication. Nah, di sini yang rata-rata menggunakan quick submit, biasanya munculnya di sini ketika ini tidak dilakukan, langsung upload quick submit, tidak akan di-assign DOI-nya. Jadi pada tahap di sini pentingnya kita mulai dari mengatur halamannya, mengalokasikan di volume dan nomor berapa, kemudian ngetek license-nya. Kita di sini juga difasilitasi dengan ngecek DOI-nya. DOI-nya ketahuan di sini kalau kita masih belum melakukan setting. Ya, tapi DOI ini biasanya hanya sekali di setting, setelah itu otomatis akan terdefinisi menyesuaikan dengan artikelnya. Tidak akan tertukar, kecuali Bapak Ibu artikel yang sudah diplot untuk nomor sekian sampai sekian dirubah-rubah lagi, apalagi yang sudah
terbit, ditarik lagi, dipindah ke nomor sekian dan nomor sekian, nah ini bermasalah dengan DOI. Jadi idealnya kalau sudah sampai tahap ini, sudah tidak perlu lagi ada yang dirubah. Mau artikelnya, mau penulisnya, mau isinya, tidak boleh lagi dirubah kalau sudah sampai tahap ini. Jadi supaya tidak mempersulit kita, jadi para pengelola yang dengan mudahnya mengobrak-abrik proses yang sudah dilakukan koleganya nanti akan bermasalah dengan artikel-artikel yang terbit. Kita beberapa kali mengalami ada DOI yang konflik, satu artikel punya dua DOI, dan ini juga bermasalah. Kadang-kadang tiba-tiba sudah lancar DOI-nya, tiba-tiba ganti pengelola, nama jurnalnya dirubah sedikit, ini juga bermasalah. Jadi mohon hal-hal seperti itu juga mungkin diperhatikan oleh teman-teman supaya tidak menyulitkan kita sendiri. Ini form review yang mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Jadi manajer bisa dengan editor bisa mengupload form review di OJS disesuaikan dengan jurnalnya masing-masing. Apa yang harus dilihat oleh reviewer. Kalau reviewer tidak dipandu ya dia komentar semaunya dia aja, tidak standar. Artinya ketika hasil review submit, editornya yang bingung. Ini rekomendasinya kok seperti ini ya? Karena editor tidak memberi panduan kepada reviewer apa yang harus dinilai. Saya kira itu Pak Bambang, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis telah memaparkan materinya tentang terutama ini ditekankan bagi para pengelola jurnal ya. Jadi kita Pak Sis tadi sudah nge-share dari pengalaman beliau menjadi pernah di JID juga sebagai tim editor atau tim editor, kemudian sekarang di Berkala Saintek yang sama dua-duanya adalah jurnal-jurnal yang multidisiplin ya. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada pertanyaan. Ini di monggo Bu Yunita. Nggih. Monggo Bu Yunita. Nggih, ini dari mana Bu? Saya dari kedokteran jurnal AMS Agromedicine and Medical Sciences. Oh, iya. Ini konsultasi sama Pak Asis, misalnya masih baru jadi tim editor, jadi di FK baru pergantian editor karena ada beberapa yang mengambil melanjutkan studi. Terkait dengan DOI itu Pak Sis, saya mau bertanya, ini di FK di jurnal AMS lagi macet DOI-nya ini. Saya kurang paham masalahnya di mana. Yang tahu itu tim editor sebelumnya. Tapi menurut informasi beliaunya, selama tahun terbitan 2020, jadi sudah ada 3 kali. Jadi kita dalam setahun itu 3 kali. Itu belum ada DOI-nya semua. Nah, ini kalau ingin memperbaiki lagi, bagaimana mekanismenya untuk DOI-nya? Monggo Pak Sis langsung aja. Langsung ya, Pak Bambang. Kalau DOI-nya dulu sudah pernah ada kan Bu ya? Iya, oh ini informasinya begini Pak Sis. Penamaan jurnalnya berubah, tapi tidak tahu yang merubah siapa. Iya, ini teman-teman di UNED ini memang ada beberapa yang sering ganti-ganti nama jurnalnya. Nah, bisa kita cek nanti, memang DOI ini agak apa ya? Ya dibilang ribet ya ribet, tetapi sebenarnya enggak juga. Cuman memang begitu jurnal yang sudah terdaftar dengan nomor ISSN tertentu, ya, kemudian kita daftarkan DOI-nya ke Crossref dan sudah kita upload ke sana pertama kali, sukses. Setelah itu ada perubahan, misalnya nggak usah perubahan, misalnya
Jurnal-jurnal yang dulunya hanya ISSN cetak, kemudian sekarang didaftarkan EISSN, itu saja kita juga harus memberitahu Crossref. Sehingga kalau ada perubahan nama, walaupun totalnya tidak berubah, itu harus kita beritahukan ke Crossref. Nah, pengelola jurnal yang mungkin nanti bisa menginformasikan ke tim OJS UNED supaya itu difasilitasi. Nggak masalah, Bu, tinggal kita diberitahu, ini jurnal dulu namanya ini, ISSN-nya ini, dengan DOI prefix-nya ini, nanti kita akan teruskan ke Crossref supaya tidak di sana disesuaikan. Nanti setelah itu ya sudah nggak ada masalah lagi, kecuali pengelolanya merubah lagi namanya. Nah ini, kami ada beberapa jurnal memang yang di UNED sini yang mengalami perubahan, tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak ada masalah. Hanya mungkin ada satu jurnal yang memang ganti nama dan ganti ISSN. Nah ini yang masih belum terselesaikan. Kita masih komunikasi dengan pengelolanya untuk kita teruskan ke Crossref. Gitu ya Bu Yunita ya. Jadi dilaporkan aja kondisinya, nanti kita cek juga ke websitenya AMS, di perubahannya di mana, rekod DOI-nya kalau sudah pernah didaftarkan, saya kira mudah dilakukan perbaikan itu. Ya, terima kasih Pak Sis. Ini untuk laporannya tertulis ke pengelola OJS-nya. Laporan ini apa masalahnya. Jadi kalau dari informasi yang saya peroleh, perubahan itu singkatannya saja. Dulu AMS, sekarang jadi JAMS. Sebenarnya kalau nama jurnalnya itu tetap. Terus yang kedua memang kita barusan mendapatkan yang PISSN. Jadi dulu cuman EISSN, kemudian mengurus untuk yang print itu, terus ya mungkin tahun 2019 mungkin baru keluar. Mungkin ada perubahan itu juga mungkin ya Pak yang Iya, jadi kalau pernah didaftarkan tiba-tiba error, nah itu berarti ada perubahan di kita. Crossref tidak akan pernah merubah-rubah data jurnal yang didaftarkan di sana. Nah, kalau sudah ada error seperti itu, pendaftaran yang baru, kita tinggal memberitahukan ke Crossref, jurnal ini dengan nama ini, ISSN ini, kemudian DOI-nya ini telah mengalami perubahan, namanya ini, ISSN-nya ini sudah selesai, sudah. Kita tinggal nunggu beberapa kali. Kami pengalaman dengan jurnal yang apa ya, kalau nggak salah waktu itu dari pertanian, jadi konflik DOI-nya karena dari pengelola sepertinya ada beberapa artikel yang diterbitkan kemudian dirubah nomornya, bukan nomor halamannya, tapi nomor isunya dan volumenya itu dirubah ke nomor yang lain, sehingga artikel yang sama itu ada 2 DOI yang terdaftar di situ, sehingga Crossref protes, ini kok ada konflik seperti ini, dan itu akhirnya kita minta dari jurnal itu untuk menjelaskan masalahnya di mana, sehingga bisa kita klarifikasi dengan Crossref, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai, sudah beres, sudah nggak ada masalah. Yang kedua boleh Pak Sis? Oke, monggo Bu. Monggo Pak Bambang. Oke, monggo. Nggak apa-apa Bu, lanjut Bu. Oke. Yang kedua itu terkait dengan reviewer. Jadi ya kalau sebelumnya memang jurnal kita itu masih belum menerapkan alur yang benar. Jadi editor itu merangkap sebagai reviewer. Nah, ini kita untuk tahun depan kita ingin merubah sesuai dengan alur yang sebenarnya. Nah, jadi ini kita mulai artikel yang baru submit itu kita kirim ke reviewer eksternal. Nah, untuk
at reviewernya itu kok ada masalah nggih, Pak Sis. Jadi kan namanya itu belum muncul. Jadi supaya muncul itu kan dibuatkan akun nggih. Setelah dibuatkan akun, nah itu ada beberapa section editor tuh yang masih kesulitan meng-add reviewernya itu, sehingga tidak bisa send to reviewer. Nah, ya, ini bagaimana, Mas? Sebenarnya kalau masalah seperti itu, reviewernya belum ada di data kita aja itu bisa dilakukan kok Bu. Jadi langsung ditambahkan saat itu editor bisa melakukan. Ya, apalagi kalau nama reviewer itu, akun reviewer itu ada di salah satu jurnal UNED. Nah, agromedicine ini kan menyatu dengan jurnal-jurnal yang lain, itu tinggal namanya di-enroll ke jurnal kita sebagai reviewer. Tidak perlu nambahkan user lagi, tidak perlu membuatkan akun kalau yang seperti itu. Tinggal di-search aja namanya di sana, menggunakan, tapi memang harus dipilih, cari nama ini di seluruh jurnal yang ada di UNED, tidak hanya yang ada di agromedicine. Itu ada opsi yang seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa kita lihat namanya siapa, apakah sudah terdaftar di AMS atau mungkin belum tapi sudah terdaftar di jurnal lain di UNED, atau memang benar-benar akun yang dimaksud itu belum pernah didaftarkan atau pernah didaftarkan tapi belum sukses, bisa saja seperti itu. Nanti bisa kami cek, bisa kami bantu untuk ngecek, asalkan namanya siapa mungkin bisa dikirim namanya ke saya atau Mas Yoyo supaya bisa kita trace nanti akun reviewer yang dimaksud itu apakah sudah ada atau ada di jurnal yang lainnya. Kalau dibuatkan, kalau misalnya belum pernah nih, jadi memang benar-benar dari luar UNED dan belum pernah submit artikel, nah itu kita masukkan sebagai review, itu setelah dibuatkan akun harus ada proses verifikasi gitu. Biasanya enggak, kalau yang seperti didaftarkan dari kita biasanya langsung aja di enable itunya, langsung biasanya Bu. Yang melalui proses verifikasi itu biasanya yang self registrasi. Coba nanti kita lihat saja Bu Yunita. Ya, terima kasih Pak Sis. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Yunita. Berikutnya dari ini Pak Sis, dari Bu Yuli lewat chat ini, dari Bu Yuli ITS, Akta Kimia ini. Ini pertanyaan pertama itu mirip yang dengan Bu Yunita yang terakhir tadi. Tadi sempat mendengar editor bisa menjadi reviewer. Terus terang kami juga menerapkan karena kesulitan mencari reviewer. Sempat mendengar dari pengelola jurnal lain kalau DOAJ tidak boleh, mohon informasinya. Kemudian yang kedua mengenai penggantian nama jurnal pada bagaimana saat akreditasi statusnya. Karena saat daftar ISN dulu jurnal kami tertulis jurnal official HKI, tapi sekarang tidak lagi. Monggo Bu Yuli dulu Pak Sis, nanti lanjut ke Pak Brito. Nggih. Sebenarnya kalau reviewer, editor merangkap reviewer, mungkin ini tahap-tahap awal bisa Bu. Tetapi coba dihindari. Artinya gini loh ya, yang dimaksud double ini jangan untuk satu artikel kita jadi editor sekaligus sebagai reviewer. Ini yang mungkin harus dihindari. Tapi misalnya saat ini saya misalnya dengan Pak Bambang ini sama-sama editor di section editor di bidang kimia di JID. Nah, ketika Pak Bambang meminta saya sebagai reviewer, saya tidak boleh jadi editor di artikel itu. Saya harus dilepas perannya walaupun secara otomatis OJS karena saya sama-sama section editor di bidang kimia, sama-sama begitu ada artikel masuk di bidang kimia, oleh Bupur langsung di-assign ke section editor bidang kimia. Saya masuk, Pak Bambang masuk. Tapi begitu Pak Bambang minta saya sebagai reviewer, Pak Bambang harus atau editor yang lebih di atas melepas peran saya di situ sebagai editor. Jadi tidak
supaya tidak duplikasi peran di situ, karena ini juga menyulitkan kita sendiri, karena OJS kadang-kadang kalau kita tidak jeli, bisa kita maunya melakukan proses review, tapi kita diarahkan sebagai editor. Nah, ini yang walaupun ada trik bisa dilakukan itu dengan langsung mengakses lewat link yang ada di OJS-nya. Kalau DOAJ saya kurang tahu ya kaitannya dengan reviewer yang merangkap editor, tapi sebenarnya nggak ada masalah, asalkan itu tadi jangan pada satu artikel kita duplikasi peran jadi editor, jadi reviewer, apalagi misalnya sebagai autor. Nah, ini yang harus dihindari benar-benarnya. Kemudian kalau masalah pergantian nama jurnal, kita itu pergantian nama jurnal itu sebenarnya urusannya sama ISSN. Jadi dicek di ISSN-nya nama jurnal kita itu apa yang terdaftar di sana. Ada kok datanya itu, semua ISSN yang diterbitkan di Indonesia bisa dicek kebenarannya di ISSN LIPI, ya bisa dilihat di sana. Ketahuan nanti siapa penerbitnya, kemudian jurnal kita itu sebenarnya direncanakan terbit berapa kali setahun, misalnya alamat web awalnya siapa. Nah, ini mungkin harus segera diurus kalau jurnal Ibu ingin akreditasi di Indonesia, di nasional, karena sekarang kalau ISSN tidak terdaftar di Arjuna misalnya, kita tidak bisa mendaftar akreditasi. Jadi ini mungkin perlu dicek dulu. Kalau tentang tambahan official HKI, itu saya kira tidak menyangkut namanya itu hanya embel-embelnya menyatakan bahwa jurnal Akta Kimia ya. Akta Kimia itu adalah jurnal berafiliasi dengan HKI. Tapi namanya sendiri saya pikir jurnal Akta Kimia, dan ini bisa dicek di SSN kebenarannya seperti apa. Apakah Akta Kimia saja atau jurnal Akta Kimia atau yang lainnya. Seperti agromedicine tadi, perubahannya itu kan sebenarnya tidak substansi ya. Jadi dari jurnal agromedicine dirubah menjadi jurnal AMS. AMS yang katanya agromedicine dan medical science, nama pertama yang didaftarkan di ISSN. Kalau daftar seperti ini sudah ada ISSN-nya, dirubah namanya dengan ISSN baru, biasanya di DOI-nya memang harus kita koreksi supaya tidak ada kesalahan ketika kita mengupload. Mungkin mana Bu Yuli, mungkin ada tanggapan? Ya. Bapak, kan kami itu sudah mengajukan akreditasi dan sudah menerima hasilnya. Nah, catatan dari asesornya itu ada, yaitu kan memang saya sudah cek gitu ya, namanya itu Akta Kimia Indonesia _2 Official Journal HKI. Tapi karena sudah itu kan dulu waktu zaman dulu sempat vakum dulu ya Pak, waktu zaman belum online. Nah, kemudian waktu saya diminta untuk mengelola online itu sudah tidak ada kerjasama lagi, dan ada beberapa yang minta dihapus. Akhirnya saya hapus pas mengajukan akreditasi, ada catatan itu, meskipun akhirnya kami lolos tapi tetap ada catatan itu. Dan kemudian kami berpikir untuk mengajukan perubahan itu, tetapi kan ini sudah akreditasinya sudah dapat. Nah, kalau ada berubah itu akreditasinya hangus apa tidak, begitu maksud saya. Ini, Mbak Aziz. Akreditasinya saya pikir tidak hangus ya, cuman mungkin nanti bermasalah ketika mengurus DOI. Kemudian ISSN sekarang sudah 2 ya, ISSN sama PISSN. Sudah 2. Nah, itu saja dikomunikasikan dengan LIPI kalau mau dirubah namanya. Ya, di LIPI tetap yang harus menjadi tempat kita kalau mau merubah nama jurnal kita, tapi tidak ingin ISSN-nya baru kan gitu ya.
Kalau baru masalahnya nanti mungkin ya bisa saja di history jurnalnya disampaikan jurnal ini dulu namanya ini, volumenya melanjutkan itu bisa juga sebenarnya. Ya Pak, mungkin kami mengajukan ke LIPI untuk menghapus yang bagian official itu aja. Ya. Kalau DOI-nya Bu, DOI-nya gimana? Nggak ada masalah sih, kelihatannya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yuli. Berikutnya dari Pak Ridho Ilahi Rosyan. Jadi beliaunya menanyakan mengenai enroll bagaimana caranya Pak. Jadi mohon izin bertanya mengenai akun yang namanya ada 2 di jurnal yang tadi Ibu Yunita tanyakan. Mengenai hal tersebut, bagaimana cara mengenrollnya Bapak? Pak Ridho dari Universitas Bayangkara Jakarta. Monggo Pak Sis. Bentar. Saya coba akses ke Pak Ridho ini saya coba perlihatkan langsung di OJS, G. Pak Rifda, Bu Rifda atau Pak Rifda? Oh iya. Halo Bu Rifda, maaf ini Bu Rifda. Bentar, ini Bapak atau Ibu ini? Rifda Ilahi Rosyan. Halo. Halo Bu Rifda Ilahi Rosyan. Oh, nanti keliru ini saya bilang Ibu, nanti Bapak. Pak Bambang bisa lihat ini, sekarang saya nyoba lihat di OJS ya. Iya, bisa Pak. Nah, kalau enroll itu sebenarnya seperti ini. Jadi dari manajer atau editor biasanya bisa masuk. Ini misalnya saya sedang ada di berkala Saintek. Ya. Saya ingin mencari user yang ada di jurnal ilmu dasar misalnya. Ya. Sama-sama ada di UNED tetapi nama tersebut mungkin belum ada di berkala Saintek. Misalnya saya lihat Bu Eva yang ini setahu saya ada di CID. Nah, ada ini ya Bu Eva. Yang tidak ada siapa ya? Pak Artoto pasti ada, Pak Supri ada. Yudi, Pak. Pak Yudi ada di sana. Ada Pak Kahar di sini. Kemudian nah ini Pak Ruju tidak ada, ya. Di OJS data namanya tidak ada, tapi mungkin kalau saya centang ini saya besarkan. Jadi include user with no role in this journal. Jadi kita mencari semua nama ini yang ada di jurnalnya UNED yang usernya database-nya menyatu. Nah, ada muncul di sini. Ini tinggal diedit usernya, dimasukkan ke jurnal kita, di enroll ke jurnal kita, tetapi memang harus hati-hati. Kadang-kadang tidak bisa kita edit karena kita tidak punya cukup hak untuk mengedit nama user lain karena dia sudah diakuisisi oleh jurnal satunya. Tetapi kalau hanya sebagai reviewer, ini bisa dilakukan. Tapi enroll-nya lewat ketika kita langsung masuk di submission yang ingin kita berikan reviewer Pak Ruju dengan cara misalnya yang submission misalnya ini misalnya. Bisa kelihatan Pak Bambang ya? Bisa Pak. Bisa Pak.
Ini saya nambahkan editor dulu supaya bisa diproses ke review. Ya, oke. Jadi ketika sudah di sini, kita kan katanya tadi yang butuh reviewer untuk dijadikan review di jurnal ini, kita send to review dulu. Jadi dari send to review kita lanjutkan. Nah, ketika sudah di tahap review, kita melakukan add reviewer. Ya, di sini kita akan disodori nama-nama reviewer di jurnal kita sendiri. Nah, Bu Yunita tadi, Bu Yunita juga mungkin bisa dilihat di bawah ini ada 3 kolom, Bu. Jadi create new reviewer yang ini, yang tengah ini. Kemudian yang paling pinggir sebelah kanan ini enroll existing user. Enroll existing user termasuk enroll yang nama-nama yang ada di jurnal yang lain, tapi masih dalam satu database, satu OJS seperti JID sama AMS, sama Berkala Saintek itu menyatu. Tapi kalau memang ada di sini, jadi cari aja namanya, kemudian kita ketika ketemu misalnya ini sudah ketemu dicentang langsung select reviewer, seperti itu. Jadi kalau create new reviewer nanti kita akan diarahkan seperti ini, langsung siapa namanya. Nah, kita buatkan nama di sini, nama username-nya, email-nya harus sudah kita ketahui. Jadi memang harus sudah tahu komunikasi dengan orangnya, username-nya nanti kita bisa komunikasikan dengan beliau dan ini langsung bisa dilakukan proses add reviewer. Itu yang membuat reviewer baru. Saya kira itu, Bu Rifda, Bu Yunita mungkin nanti bisa dicoba. Kalau ada kesulitan mungkin bisa komunikasi dengan saya. Bapak, saya mau izin bertanya lagi. Ini saya Bu Rifdanya. Tadi kalau misalnya kasusnya kan untuk yang reviewer, Bapak. Kalau misalnya untuk editor, untuk di 2 tempat, misalnya di jurnal A dan jurnal B, tapi dalam satu universitas gitu, apakah bisa di-enroll juga, Bapak, untuk editor? Bisa, Bu. Tapi Ibu harus minta bantuan ke user di atas admin yang di atas. Seperti di kami di sini, kita punya satu administrator yang itu bisa dimintai bantuan untuk kasus-kasus seperti itu. Seperti Bu Yunita tadi, Pak Sis, tolong saya di enrollkan salah satu editor di JID untuk bisa jadi editor di AMS misalnya. Itu nanti kita lapor ke administrator ini. Nanti administrator bisa mengedit. Jadi caranya ya sama seperti tadi, misalnya kita cari usernya siapa, ya. Jadi misalnya ini saya di Berkala Saintek ya, coba saya pindah ke AMS. Nah, ini AMS. Nah, ini user enroll, baru pilih user, baru di search. Nah, cari tahu siapa namanya yang ingin di enroll misalnya di jurnal AMS AJID yang misalnya Bu Purwati misalnya ya. Ini mungkin nggak ada di AMS. Nah, nggak ada namanya Bu Purwati karena dia memang bukan salah satu editor atau pengelola di jurnal agromedicine ini. Nah, kalau administrator mau mengenroll Bu Purwati, tinggal ini dicentang, jadi memasukkan semua user yang ada di jurnal UNED, kita search lagi, akan muncul. Banyak yang namanya Purwati, saya lengkapi saja. Nah, ini ada Purwati Ningsih. Nah, ini yang kita maksud. Kita bisa edit ini, Bu. Edit user. Nah, nanti Ibu tinggal mengenroll, enroll-nya apa? Di AMS. Karena sekarang kita sedang masuk di AMS. Jadi misalnya sebagai editor atau
sebagai production editor misalnya, mungkin yang tidak terkait ya nanti ya, supaya bisa di lagi. Ini tinggal kita pilihkan, kemudian disimpan. Otomatis Bu Purwati sekarang jadi editor di jurnal AMS. Bu Yunita walaupun dia manajer di jurnal AMS yang saya contohkan tadi, dia tidak punya hak ngedit seperti ini kalau bukan administrator. Administrator yang memang membawai semua jurnal yang ada di kita. Oh, begitu. Yeah. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada berapa jurnal di sana dalam satu rumah itu? Banyak ya? Banyak, Pak. Cuma kemarin saya coba kok edit user tidak bisa, ternyata harus administratornya. Administrator kalau antar jurnal seperti itu. Oh, begitu. Jadi administrator yang memang dia punya hak ngedit semua user yang ada di database OJS yang ada di universitas itu. Oh gitu, baik Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Bu Rifda. Mohon maaf tadi saya manggilnya Pak Rido tiket saya dengan mohon maaf ya. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Saya lihat di chat tidak ada. Mohon izin. Oke, Pak Tanto. Wah. Mohon izin Pak Bambang. Monggo Pak Tanto. Mohon izin Pak Sis. Nggih. Pak Sis. Monggo. Ya, monggo, saya tanya ringan aja Pak Sis. Masalah yang karena situasi sekarang ya apa-apa itu kan diukur kinerja itu dengan jurnal ya, kira-kira mau proposal atau apa kan gitu. Kasusnya begini. Ini kasus saja Pak Sis ya. Ya. Ini kasus tentang jurnal Pak Sis ya, mohon di ini. Jadi karena situasi sekarang orang didorong, dosen khususnya didorong untuk berkompetisi ke jurnal, dan juga proposal ini didorong untuk multidisiplin untuk dalam dalam usulannya itu, sehingga muncul begini Pak Sis, problemnya gimana caranya tidak terjadi atau menjaga etika dalam hal menulis gitu loh. Poinnya di sana. Jadi memang kadang di aturan sudah jelas ya, di aturan Kemendikbud yang tahun 2020 itu dan juknisnya sudah jelas gimana kalau menulis itu, kalau multidisiplin misalnya yang bersangkutan tim itu saling semacam memberikan semacam perjanjian ya, siapa penulis pertama, kedua, ketiga, pertama terutama karena terkait dengan KUM ya. Jadi di situ ada ketentuan untuk di masing-masing anggota penulis itu memberikan satu atau editor dan sebagainya. Ini kadang-kadang kan asbabun nusulnya orang-orang ini nggak tahu, tahu-tahu yang nulis mestinya penulis utama, tahu-tahu mestinya kan di pertama itu sesuai juknis dan juklak. Nah, juknis ya dan juklak daripada Kemendikbud itu. Nah, ini bisa karena dorongan tadi bisa yang pertama justru bukan yang penulis utama sebetulnya itu. Nah, itu problemnya. Dan itu tidak terdetek di plagiat, Pak. Cuma etik itu. Itu gimana caranya supaya lebih menjunjung etika lah. Poinnya itu, Pak Sis ya. Iya. Bagaimana caranya para editor juga ikut membantu ini. Ini karena makin lama makin besar nih dugaan saya, karena ya dosen didorong ke sana itu. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ini memang banyak kasus-kasus seperti itu. Tidak hanya antara dosen sama dosen, kadang juga muncul
masalah antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu yang Pak, poin terakhir itu maksud saya yang rentan karena dia gunakan itu. Terus kasusnya ketika guru besar Pak ya, dosen yang bersangkutan itu semacam memberikan surat kaleng sehingga ramai di universitas. Ada kasus semacam itu. Ya. Pak Sis. Kalau dari kacamata pengelola jurnalnya, hal seperti itu sebenarnya bisa kita filter, kita minta penulis yang submit. Ya, biasanya yang submit kan pasti satu orang, Pak ya. Ya. Siapapun itu yang submit, secara otomatis siapapun yang submit itu yang nantinya oleh OJS terdeteksi sebagai corresponding author. Ya. Nah, biasanya ini tidak akan terdeteksi, koleganya tidak tahu dia berada di posisi mana, kalau nama koleganya juga tidak didaftarkan di OJS. Jadi mungkin para pengelola jurnal ketika ada submission seperti itu, dan ini selalu seperti itu, kebanyakan hanya mengentri satu nama, yaitu yang submit itu. Nah, ini kalau pengelola jurnal yang hati-hati, biasanya sebelum melakukan proses review di pre-review discussion itu diminta yang submit tadi melengkapi semua nama dan email dari jajaran penulisnya. Nah, kalau seperti itu, proses selanjutnya semua orang anggotanya akan tahu. Ya. Sampai publish dan bisa dilihat statusnya di situ, dia berada di nomor berapa dan nama yang keberapa. Nah, kalau urusan menentukan nomor dan urutan ini mungkin ya internal penulis itu yang harus komunikasi menentukan itu. Jurnal tidak akan bisa Pak menentukan, dan kita tidak boleh menentukan walaupun kita tahu ini pembimbingnya Pak Bambang, ini saya harus taruh dia sebagai corresponding author. Nggak boleh kita, karena yang submit bukan Pak Bambang. Gitu. Yang berhak berubah itu ya internal penulis itu. Kami kemarin ada kasus seperti itu, tapi kebetulan yang submit ini punya etika lah. Begitu terbit, ini sudah terbit Pak, dia kirim surat ke kami yang submit ini, Pak, nama saya jangan ditaruh di depan Pak, karena ini sebenarnya yang punya penelitian ini adalah ibu ini, saya hanya membantu menulis artikel dan submit, tapi data dan lain sebagainya analisis ibu ini yang saat itu jadi penulis nomor 2 dan bukan corresponding author. Nah ini kalau seperti ini enak, jadi kita sebagai pengelola tinggal merubah di metadata dan di artikel PDF-nya kita rubah sesuai dengan saran penulis. Tapi kalau yang penulisnya diam-diam gitu juga nggak tahu. Nah itu Pak yang sering. Iya. Jadi sebetulnya gimana kalau Halo, gimana Pak Tanto? Tentang permen Kembing Pengelola Pak, yang kalau nggak salah nomor 20 tahun 2020 itu termasuk juknis dan juklaknya. Itu detail situ Pak, jadi sangat berguna barangkali Pak. Oke. Nah, makasih Pak. Pak Sis. Sami-sami Pak Tanto. Pak Bambang. Makasih Pak Tanto pertanyaannya. Di chat belum ada pertanyaan yang lain. Oh, ini ada dari Bapak Muhammad Yusuf. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengatasi email otomatis yang dikirim via OJS tetapi terindikasi spam di email penerima? Hal ini sering terjadi di tempat kami ketika mengirimkan artikel ke reviewer via OJS tetapi masuknya spam. Sehingga terkadang reviewer tidak tahu jika ada permintaan review. Monggo Pak Sis. Ini
Biasanya terdeteksi spam itu karena mungkin email dengan domain yang digunakan pernah salah satu ya, bukan semuanya, salah satu dari email yang punya domain itu melakukan kegiatan yang dicurigai mencuri data atau menggunakan data orang yang tidak jelas. Ini perlu saya nggak tahu klarifikasinya kemana itu Pak. Apakah ke Google service-nya, tapi ini kita juga sering ngalamin ini Pak. Jadi domain email UNED itu kalau untuk kadang-kadang untuk yang baru selalu dikenali sebagai spam. Memang itu memang kondisi, dan kita saat ini juga terkendala dengan email ini karena notifikasi itu ada beberapa, karena jurnal kita itu ada sekitar 80-an yang aktif, sementara admin emailnya itu 1, sehingga sekarang email admin kita itu sekarang diblok oleh Google karena dianggap melakukan pengiriman email bertubi-tubi ke para user, yang itu sebenarnya itu adalah aktivitas OJS yang sedang mengirim notifikasi ke user, tapi oleh Google dianggap karena tiap hari kok ngirim email segini banyak, ini pasti dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, padahal itu sistem OJS yang melakukan. Nah, itu jadi kita sekarang memang lagi berpikir supaya email notifikasi yang seperti itu mungkin bisa dilakukan oleh email manager atau email yang didaftarkan ke jurnal masing-masing, bukan satu. Sekarang itu admin OJS.unet@unet.ac.id itu dipakai oleh semua user karena otomatis dia sebagai salah satu manajer di jurnal-jurnal yang ada di bawah UNED. Dan itu sekarang bermasalah, kita bukan lagi di spam, tapi email itu diblok oleh Google, tidak bisa lagi digunakan untuk saat ini sebelum kita klarifikasi ke Google bahwa itu bukan spamming ya, tapi memang kita juga harus mengatur flow di OJS kita supaya email tersebut jangan digunakan untuk aktivitas notifikasi yang biasanya ada isu baru, ada announcement baru dari jurnal dikirim ke semua usernya. Itu. Jadi kalau di bawah Google, kebetulan kita menggunakan layanan Google, walaupun domainnya unet.ac.id, kita akan berkomunikasi dengan Google supaya email yang tadi tidak diblok. Kalau spam ini memang mungkin perlu dicari dulu, kemungkinan ada penggunaan email yang dinilai tidak bertanggung jawab. Nah, kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Gimana Pak Yusuf, mungkin bisa kalau mau menanggapi langsung aja bisa pakai Pak, pakai mic. Oke, sudah ada tahapan dari Pak Yusuf. Terima kasih penjelasannya Pak Sis. Mungkin Bapak Ibu yang lain langsung aja kalau memang bisa langsung nanya. Monggo. Ini di chat sudah nggak ada. Ini waktu kita itu masih ada waktu ini sekitar 9 menit lagi ya. Jadi, bagaimana Bapak Ibu kalau sepertinya sudah tidak ada Pak Sis? Pak Bambang, materinya ini di-share kemana ini? Bisa langsung ke panitia Pak Sis, nanti biar panitia bisa nge-sharekan ke para peserta. Oke. Ini Mas Yo kayaknya minta ke Mas Yo ya. Kirim dulu ke Mas Yo ya. Iya. Sebelum itu ditutup supaya bisa di-share di Iya. Bapak Ibu nanti panitia akan menge-share materi dari Pak Sis yang disampaikan tadi dalam PPT. Pak atau saya share di sini aja ya. Saya share di sini aja ya. Di mana di
Oke, Bapak Ibu, file materi sudah saya share di chat room. Silakan di download. Mungkin kalau ada yang kebetulan sudah live, bisa minta ke salah satu panitia. Nanti saya share di panitia Bubur dan Mas Yoyo. Oke, itu jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Sis, bisa langsung aja lewat chat, jadi download lewat chat. Jika nggak ada pertanyaan, Pak Tanto ini jaketnya masih ITS ini, atau pindah ITS ini sekarang. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengikuti workshop online dari yang ada CID. Semoga para pengelola jurnal tetap bersemangat. Memang ngurus jurnal itu juga tidak ya, kita memang butuh waktu lebih ya, karena kita dari kesibukan kita, kemudian kita belum juga dengan tugas-tugas yang lain, tapi paling enggak kita dengan ini kita bisa dapat masukan banyak lah dari Pak Sis tadi materi-materinya, dan beri semangat pada kita para pengelola jurnal yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Bambang, itu ada yang minta foto bersama itu loh. Oh, minta foto bersama. Nggih, monggo Bapak Ibu di open kameranya semua. Nggih, di open kamera. Pak Supri, ayo foto Pak Supri. Monggo, Pak Supri. Bu Rifda bisa, Bu, nanti panitia akan ngasih, Bu, tadi di Pak Sis sudah di chat tadi. Ini ada Bu Ristin dari Batam juga ini ternyata. Oh, nggih. Nggih. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Makasih Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga diskusi kita bermanfaat. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, yang kenal. Wih, Bro. Jurusan seni. Saya. Pak Tanto ini jurusan seni sekarang kayaknya. Saya.